Kajian tematik bersama kesulitan, ada kemudahan. Bunda Galuh dan Teh Dewi Sandra. Etik Mahar. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Al-Insyirah, ayat 5-6. Rasa terima kasihku untuk hari ini. Bunda Galuh dan Ibu Peri Dewi Sandra terima kasih untuk hari ini. Melalui pembicaraan hari ini saya sadar bahwa sebenarnya hidup saya yang sering dikeluhkan ini adalah hidup yang harus selalu saya syukuri, di saat saya bisa mendengar, berbicara dengan mudah, tapi masih saja malas dalam menuntut ilmu. Apalagi beribadah kepada Allah, sedangkan di sisi lain, ada yang berjuang berkomunikasi melalui gerakan raga agar bisa diterima oleh masyarakat luas. Mereka adalah teman-teman tuli yang memiliki bahasa isyaratnya sendiri untuk berkomunikasi. Mereka tidak lelah untuk belajar Al-Quran dan agama Islam dengan bahasa isyarat, tanpa kenal lelah dan terus berjuang. Masya Allah, perjalanan Bunda Galuh membangun The Little Hijabi School. Perjalanan Bunda Galuh yang memperjuangkan rekan-rekan tuli di Indonesia tidaklah mudah. Kisah Bunda Galuh yang berjuang dalam kesunyian dan kehampaan ini sangatlah mulia. Beliau lahir normal, namun pada usia 2-3 tahun kehilangan pendengarannya karena sebuah kecelakaan dan jatuh di lantai. Semenjak hari itu keseharian beliau penuh dengan kecemasan, kekhawatiran dan banyak sekali tekanan yang hadir kepada beliau. Namun, karena kegigihan dan semangatnya beliau bisa menyelesaikan perkuliahan dalam jangka waktu 10 tahun. Masya Allah, walau ejekan dan hinaan selalu diterima, namun Bunda Galuh selalu bangkit dan berjuang. Hingga sampai pada Bunda Galuh ke Jepang karena beasiswa, namun begitu kaget didapatinya karena negara yang bukan muslim saja sangat ramah terhadap teman tuli, namun negara yang muslim masih belum menerima keberadaan teman-teman tuli. Perjalanan Bunda Galuh membangun The Little Hijabi School. Pada titik inilah pola pendidikan, pola sosial dan beberapa hal lain yang harus dibenahi di negeri ini. Akhirnya Bunda Galuh mendirikan sekolah yang kepala sekolah hingga pengajarnya dipenuhi dengan teman-teman tuli. Tujuannya adalah untuk mengajarkan agama Islam kepada teman-teman tuli yang saat ini bahkan tidak difasilitasi dan banyak orang yang kurang sadar akan keberadaan mereka. Hingga Bunda Galuh mencetuskan bahasa isyarat untuk berdoa, berkisah mengenai Nabi dan Rasul, untuk menaikkan dan berdakwah kepada saudara-saudara kita yang tuli dan menanamkan ajaran Islam kepada mereka. Kesulitan dan kemudahan. Di balik kesulitan yang Allah berikan sungguh ada kemudahan yang Allah berikan pula kepada kita sebagai manusia. Perjuangan dalam hal ini tidak mudah, kemudian berintrospeksi diri, mengubah cara berpikir kemudian mengikhlaskan apa yang menimpa pada diri Bunda Galuh, kemudian ilmu dan kekurangan dari Allah ini pun yang harus senantiasa dikejar, harus selalu ikut kajian, dan senantiasa gantungan hati kepada Allah. Kemudian beliau selalu ingat bahwa ketulian itu adalah anugerah untuknya, karena semua kesulitan yang kita miliki adalah hadiah dari Allah karena Allah sayang kepada kita. Dan dengan kekurangan yang Allah berikan kepada kita, maka jadikan kelemahan itu sebagai kesempatan untuk menghasilkan karya yang semata-mata untuk Allah. Semangat dalam beribadah. Sadarkah kalian teman-teman tuli kita kesulitan dalam mempelajari ilmu-ilmu Allah dan sangat banyak halangan dalam beribadah.
Ada yang kesulitan membaca Al-Quran, salat, berdoa dan lainnya karena mereka memiliki keterbatasan komunikasi. Namun, saudara kita ini berjuang dengan sekuat tenaga dan tidak menyerah kemudian berjuang untuk mengenal agama Allah. Lantas, kita yang diberikan kesempurnaan oleh Allah, masih ragu dalam mempelajari agama Allah hanya karena rasa malas yang membelenggu. Kunci agar tidak menyerah. Ingatlah Qs. Al-Baqarah 214. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan sehingga Rasul dan orang yang beriman bersamanya berkata, "Kapankah datang pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Sungguh, pertolongan Allah itu sangat dekat, maka mengapa kita harus menyerah saat Allah saja senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita? Titik balik. Jika Bunda Galuh saja bisa bertahan dan berjuang untuk agama Allah dan menghasilkan karya yang bermanfaat untuk umat, bagaimana dengan kita? Sejatinya hati dan diri kita akan semakin kuat tatkala Allah menguji kita. Karya apa yang sudah dibuat dan hasilkan untuk agama ini dan merupakan bekal untuk akhirat nanti? Silahkan jawab dalam hati masing-masing dan segera untuk bangkit menemukan peran dalam agama ini. Jazakumullah khair. Terima kasih sudah membaca resume ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Note: jika ada kesalahan penulisan silakan DM ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.